إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di masjid ini kelak Allah membersamakan kita di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ayah bunda yang semoga Allah senantiasa merahmati, pada kesempatan pagi ini saya diberi tema tentang senjata ampuh menghadapi ujian. Saya tuh kadang-kadang sedih. Kenapa? Kok saya banyak kajian itu diberi temanya tentang ujian gitu. Apa memang ada stempelnya di muka saya itu muka ujian gitu. Padahal saya itu ketika ditanya, saya ajukan judul, Ustaz mau nyampein apa? Saya bilang, saya mau nyampein jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Terus, Ustaz gimana kalau ujian? Saya bilang sama istri, ya sudahlah, memang wajah saya wajah ujian. Jadi saya terima saja. Baik, ayah bunda, seringkali kita itu memaknai sama antara ujian, kemudian teguran, dan azab. Ya, itu seringkali dimaknai sama. Padahal itu berbeda secara substansi. Kalau azab itu diberikan oleh Allah di dunia tidak pada orang mukmin. Orang mukmin tidak diazab oleh Allah di dunia. Ya, tidak. Itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau teguran itu diberikan oleh Allah kepada orang beriman. Ini saya gunakan bahasa kurang enak, mohon maaf, rada nakal gitu. Orang beriman tapi nakal. Nakal itu maksudnya tidak mau menjalankan perintah Allah, sering melanggar apa yang Allah larang. Maka itu disebut teguran. Contoh misalnya ya, ini contoh saja. Di dalam Al-Quran pada surah ke-30 ayat 41 Allah Ta'ala berfirman begini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah ketemu. Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Surah 30 ayat 41. Sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu akibat ulah tangan manusia. Allah ingin merasakan sebagian kecil dari akibat perbuatan mereka. Nah, itu namanya teguran. Contoh yang paling gampang gini nih. Allah di rumah tangga kasih bahagia, senang, rizkinya banyak. Tapi kemudian salah satu dari keluarga, istri atau suami berulah melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Nah, itu biasanya tegurannya datang. Jadi nggak enak,
Yang tadinya bahagia penuh senyum, jadi berganti dengan tangis. Nah, itu namanya apa? Teguh. Atau lebih cukupnya agak lebih lebar, coba renungkan Al-Quran surat ke-16 ayat 112. Surat 16 itu surat An-Nahl ayat 112. Bunda nanti kalau kecepatan tolong kasih tahu ya. Karena penyakit saya itu ngajar kadang-kadang suka mau ngebut gitu ya. Nanti tolong ditegur, dikasih tahu. Sudah ketemu? Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi'an'amillah fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan satu perumpamaan tentang sebuah negeri. Yang negeri itu dahulunya aman, tentram. Rizkinya datang berlimpah dari segala penjuru tempat. Kalau cara orang Indonesianya itu kemahripah lah Cinawi. Bagai jamrut, orang bilang tanah kita tongkat kayu dan batu hafal semua. Nanti ditanya ayat selalu. Ya, gak apa-apa lah. Jadi rizkinya itu datang dari segala penjuru tempat. Coba kemudian walakin kafarat bi'an'amillah. Akan tetapi penduduk negerinya itu ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah kasih. Ketenangan, kebahagiaan, rizki yang banyak Allah kasih, dia nggak jaga. Dia ingkar. Nah ini namanya teguran. Maka apa yang terjadi? Fa'adzaqahallah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Karena itu, maka Allah rasakan kepada mereka pakaian apa itu? Kelaparan, ketakutan. Itu karena apa? Mau Allah? Tidak. Bima kanu yasna'un, itu karena akibat ulah penduduk negeri itu sendiri. Nah, ini jenenge maaf ya Bu, original language ya Bu. Itu namanya teguran. Jadi kita harus coba lihat, kita ditegur apa diuji. Baik ya, sudahlah ya. Karena temanya bukan ini Pak Ustadz, tapi saya hanya ingin menjelaskan agar kita tidak mengatakan semua seolah-olah ujian. Karena ada orang begini bilang, Ustadz, saya ini diuji gak kelar-kelar ya Pak Ustadz. Tahu gak kelar-kelar itu bahasanya ngerti kan Bu? Gak habis-habis. Saya diuji ini gak habis-habis. Satu belum selesai, yang satu sudah datang lagi. Kok rasanya gak kelar-kelar? Terus kadang-kadang saya suka iseng. Saya tanya balik ya. Pak, Bu, sholat enggak? Ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Saya bilang itu bukan diuji Bu. Terus diapain? Itu jenenge dicewer. Ditegur sama Allah. Sama dengan orang mengatakan begini, saya lagi ujian, padahal tidak sekolah. Mungkin tidak? Yang diuji itu siapa? Yang sekolah. Orang gak beriman kok diuji. Yang diuji itu yang beriman. Nek awakmu beriman tapi nakal, rak sholat, itu jenenge dijewer. Ya baik, ditegur. Paham sampai sini ya Bun ya? Baik, yuk masuk ke ujian. Kalau ujian itu diberikan oleh Allah kepada orang beriman yang baik. Nah, orang beriman baik itu diuji. Ya, satu-satu, pelan-pelan, biar kita paham. Bun, ujian itu ada dua macam. Ujian itu ada dua macam. Sumbernya surat 7 ayat 168. Surat keberapa? Surat ke-7 ayat 168. Nih. Wabalau, saya baca ujungnya ya. Wabalawnahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka manusia bil hasanat dengan yang
baik-baik. Harta, sehat, anak yang baik, rumah bagus, kedudukan, ya jabatan. Itu ujian tuh. Bil hasanat yang baik-baik. Wasayyiat dan yang jelek-jelek. Sakit, kekurangan harta, tak dapat jabatan. Ujian atau bukan itu, Bu? Ujian. Nah, la'allahu yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, ujian itu ada dua. Satu ujian yang enak, dua ujian yang tidak enak. Dalilnya Quran surat berapa? Surat ke-7 ayat 168. Jadi Bunda jangan menyangka kalau ujian itu selalu yang gak enak. Ujian itu ada yang enak, ada yang tidak. Sekarang saya tanya deh, Bun. Kalau disuruh milih mau yang enak apa yang gak enak? Maunya yang apa, Bun? Nanti jawabannya baru ketemu. Ternyata Bunda maunya yang mana gitu ya. Baik, saya teruskan dulu. Jadi sepakat ya, berdasarkan Quran ujian itu ada dua. Ada yang enak, ada yang tidak. Nah, contohnya apa tahu Ustaz? Saya ingin memberi contoh dari Quran. Ujian yang enak. Contohnya dari Quran. Ujian enak ya. Udah. Dulu belum punya suami, pengen punya suami. Pengen banget. Setelah ada suami jadi ujian gak tuh suami, Bu? Ya, ternyata jadi ujian katanya ya. Coba ayah saya tanya, ya belum punya istri dulu pengen punya istri kan ya ya? Sudah punya istri, si istrinya jadi ujian enggak? Enggak tuh, beliau senyum aja tuh. Jadi yang enggak terima itu sebenarnya ibu-ibu loh. Ya coba ayah saya tanya tadi, ya belum punya istri pengen punya istri, iya. Sudah punya istri jadi ujian enggak? Senyum. Senyum beliau. Artinya beliau kan menerima ya. Tapi kalau ibu-ibu, coba sekali lagi, ibu belum punya suami, pengen punya suami, enggak, Bu? Udah punya suami, suaminya jadi ujian enggak, Bu? Ya, ini sebenarnya kejujuran, ya. Curhatan dalam hati yang terdalam. Ya. Sudah ya, Bu? Baik. Sekarang Bunda dulu udah menikah, pengen punya anak. Ya kan? Itu semua kita harapkan, kan? Setelah anak datang, anak jadi ujian enggak? Jadi ujian itu tidak mesti yang enggak enak. Ada mulai underestimate. Hidup ini ternyata penuh ujian, enggak usah. Terus kemudian yang ketiga, Bunda dulu nggak punya harta banyak, pengen punya harta banyak. Dulu rumahnya masih di mana, pengen beli di sini, yang belum ya sudah. Kalau yang amin berarti belum. Kalau yang sudah alhamdulillah berarti sudah tinggal di sini. Ya. Nah, Bunda ternyata sudah punya harta, hartanya juga jadi ujian kan? Dulu suami belum punya, ya Allah pulangi tepat waktu. Sekarang udah punya semua, pulangnya nggak pulang-pulang, Pak Ustaz. Ya sudah. Jadi saya cuma mau bilang, Bun, ternyata contoh itu ada ujian yang enak. Mana dalilnya? Ini kan bisa-bisa Ustaz. Enggak. Coba buka Al-Quran, surat 64 ayat 14 sampai 15. Surat 64 ayat ke-14 sampai 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Ya tak? Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sungguh di antara pasangan-pasanganmu
istri atau suami. Dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Cobaan, ujian. Allah bilang apa? Jika kau maafkan mereka, kau berlapang dada terhadap mereka, sabar. Kau ampuni, kau santuni mereka. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha. Sesungguhnya di antara harta-harta dan anak-anakmu adalah cobaan. Sementara kita selama ini menganggap cobaan atau ujian itu hanya selalu yang gak enak. Ternyata yang enak juga coba. Dan ingat loh Bun, orang jauh lebih kuat dicoba dengan yang tidak enak daripada yang enak. Ya nanti lah ya, nanti. Nah jadi ujian itu ternyata ada yang enak. Contohnya apa tadi? Harta, pasangan, anak, rumah, dan seterusnya. Maka karena itu Bun, jangan sampai nih karena apa yang kita miliki kita jadi lalai dari mengingat Allah. Quran surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Surat 63 ayat 9. Sudah Bun? Surat 63 ayat 9. Saya kalau ngulang-ngulang ayat ini ingat kajian saya Bu, ada di Rawamangun namanya di Jalan Tawes Bu. Itu yang ikut ya umurnya 70 tahun ke atas. Ya, tapi jumlahnya banyak loh Bu. Banyak betul. Nah itu saya kalau ngulang ayat itu 3 kali. Saya cuma mikirnya di Tawes aja, ternyata di Dharma Waksa sama. Sama. Ya Allah. Padahal ayah yang umurnya 79 nggak minta diulang. Tadi ayah ketemu, ayah berapa? 79, Masya Allah. Iya, 7. Masya Allah. Selisih sedikit, saya 73. Lahirnya. Baik, Anda teruskan. Jangan terlalu serius, Bu. Nanti kalau tegang Ibu tidur berjemaah. Saya sudah hafal ibu-ibu ini. Ngajar ibu-ibu itu dari tahun 97 saya. Ciri ibu-ibu itu kalau ngaji rajin nulis. Betul. Rajin nulis. Rajin nyatet. Tapi saya pastikan tak rajin baca. Seperti catat lali ya. Baik, saya teruskan. Apa kata Allah pada surat 63 ayat 9? Hei orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta-hartamu itu loh dan anak-anakmu itu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Siapa berbuat demikian maka dia akan jadi orang yang rugi. Jadi orang yang rugi. Maka kenapa ada hadis qudsi mengatakan begini nih Bun. Tafarrag li'ibadati amla sadrakah ghinan wa asyudda faqra wa illa taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqra. Wahai anak Adam, kata Allah, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Niscaya akan kujadikan dadamu ini selalu merasa cukup dengan urusan dunia. Dan aku tutupi kalian dari kekurangan. Tapi jika kalian tidak meluangkan waktu, habis hanya untuk dunia, kata Allah, maka makin kubuat kalian sibuk dengan urusan dunia. Dan uniknya, makin sibuk, makin Allah tidak tutupi dari kekurangan. Jadi orang itu tak ada waktu ibadah, makin dibuat sibuk dengan urusan dunia, makin sibuk, makin gak pernah merasa cukup. Tapi kalau kita ada waktu beribadah, nanti dibuat cukup tuh dada kita oleh Allah. Dan kita akan ditutupi dari kekurangan.
Karena gini Bun, orang tuh kurang atau tidak bukan persoalan yang dia terima, tapi kurang atau tidak itu ada di hati. Di sini. Orang tuh seberapa banyak pun dikasih, kalau hatinya nggak cukup, nggak pernah cukup loh Bun. Dikasih sedikit, kalau merasa cukup, ya cukup. Catat baik-baik. Nggak usah di buku catatnya. Oh dicatat juga lupa Bun. Nikmat, bahagia, senang, tidak pernah terletak dari apa yang kita terima. Tapi nikmat, bahagia, dan senang terletak bagaimana cara kita menerimanya. Sebanyak dan sebesar apapun yang kita terima, kalau kita tidak bersyukur, tidak pernah jadi kenikmatan. Sesedikit dan sekecil apapun yang kita terima, saat kita bersyukur, maka akan jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Di sini. Nih, Ustadz boleh gurau ya? Boleh gurau, boleh nggak? Kalau nggak boleh, saya teruskan. Boleh. Ada koncoku cerita, teman. Ada orang naik mobil, mobilnya besar. Bahkan nama mobilnya itu ada di Quran. Namanya Al-Fad. Oh, Al-Fad. Itu satu-satunya mobil yang ada dalam Quran. Nama surat ya. Apa jenenge Bunda Nuri? Ya itulah. Pakai sopir. Duduknya di belakang. Dia bilang nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Tonggoku, tetangga saya, numpak mikrolet. Mau berhenti di halte Pertamina, bablas ke Pulau Gadung ketiga. Jadi nikmatnya itu di mana coba? Di Alfatnya atau di mikroletnya? Tidak, di hatinya. Kalau hatinya nggak tenang, numpak mikrolet malah gak iso turun. Jadi di sini loh. Jadi sebenarnya bahagia itu tinggal membentuk hati. Makanya kenapa kemarin saya ajukan tema itu. Bentuk hati kita jadi bahagia. Tapi bukan itu. Yuk kembali ke ujian. Itu ujian enak. Baik, sekarang saya kasih contoh ujian tidak enak. Ya. Contohnya dalam Quran juga. Buka surat Al-Baqarah 155. 155. Sudah ketemu, Bun? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Coba renungkan. Kata Allah apa itu? Dan pasti kami uji manusia. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Apalagi kekurangan harta, kelaparan, jiwa, dan seterusnya. Lalu ujungnya Allah bilang, berikanlah kabar gembira kepada orang yang Bun. Sebelum lanjut, saya boleh tanya? Coba jawab. Jawabnya jujur ya Bun. Kalau nggak jujur masuk neraka. Loh iya dong, ditanya kayak jujur masuk neraka. Pertanyaannya gini Bun, tolong jawab baik-baik. Bunda pernah diuji nggak sama Allah? Yang nggak enak, pernah diuji nggak? Pernah. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Coba lihat dalilnya tadi. Dan pasti kami uji manusia dengan sedikit. Sedikit Bun. Yang banyak itu nikmat. Yang banyak itu nikmat. Ujian itu dikit. Benar gitu? Coba buka surat 14 ayat 34. Surat 14 ayat 34. Mohon maaf ya kalau ngajinya kok buka Quran terus, gak apa-apa ya Bun ya. Ya. Agak pusing sedikit lah. Anggap aja Ustadz jadi ujian buat ibu-ibu gitu ya. Sudah Bun?
Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Apa kata Allah? Dan Allah menganugerahkan setiap apapun yang kalian minta. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak akan terhingga. Sungguh kebanyakan manusia itu zalim lagi ingkar. Jadi kalau ditanya ujian itu dikit atau banyak? Yang banyak itu apa? Nikmat. Tapi masalahnya kenapa kok ibu ngerasa banyak? Karena kalau diuji ingat terus. Makanya yang sedikit terasa banyak. Kalau ibu dikasih nikmat yang banyak suka lupa. Makanya yang banyak terasa sedikit. Makanya Allah bilang kebanyakan manusia itu dolim lagi ingkar. Dikasih nikmat lupa. Dikasih ujian ingat. Begitu juga, makanya saya tanya tadi, ibu diuji dengan suami, iya Pak Ustadz. Kenapa? Karena kalau suami baik, ibu lupa. Kalau suami lagi nggak baik, ibu ingat. Makanya kenceng jawabannya. Oh ayah tadi nggak jawab begitu, karena ayah ingatnya kalau ibu lagi baik. Lagi nggak baiknya mah ayah lupain tuh. Ya tapi ya, kita nggak sih Bun? Masya Allah. Ini loh Bun. Nih. Saya sering bilang, Bun, suami kita itu manusia bukan? Loh, ini pertanyaan normatif loh. Pertanyaan normatif. Saya tanya, Bu, suami kita manusia enggak, Bu? Asli ya, Bun ya? Jadi manusia itu sempurna atau tidak? Sempurna. Dengan kekurangan dan kelebihannya. Berarti suami kita itu ada baiknya atau tidak? Ada tidak baiknya atau tidak? Kenapa? Karena beliau manusia. Kalau ibu nuntut suaminya selalu baik, berarti ibu sedang maksa suaminya jadi malaikat. Dan itu gak mungkin. Makanya kenapa Rasul mengatakan la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang istri atau suami membenci pasangan karena pada pasanganmu terdapat kejelekan akhlak. Ingat loh bahwa pada pasanganmu itu masih menyimpan jutaan akhlak baik. Ingat aja baiknya, lupakan jeleknya, sedang memelihara cinta di rumah tangga. Kalau yang diingat cuma jeleknya, lupakan kebaikannya, maka ibu sedang menghancurkan rumah tangga. Suaminya manusia atau bukan? Jadi kalau salah wajar apa enggak? Karena manusia. Jadi suaminya jangan dituntut jadi malaikat. Ya Bu Lucy, ya Pak Ismail manusia lu, bukan malaikat. Ya, jadi jangan dituntut jadi malaikat yang selalu benar. Mesti ada salah. Paham sampai sini? Itu pasangan ujian. Baik, saya teruskan ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi ujian itu ada enak, ada tidak enak. Yang enak sudah saya kasih contoh, yang tidak enak juga sudah saya kasih contoh. Nah, sekarang bagaimana sikap manusia sebelum saya sampaikan senjata ampuhnya menghadapi ujian. Sikap manusia terhadap ujian enak dan tidak enak. Bagaimana sih sikap kita atau sikap manusia ini terhadap ujian yang enak dan tidak enak? Catat. Setidaknya ada 3. Ya, ini bingkainya dulu. Nanti baru senjata ampuhnya. 1. Ini yang paling jelek. Orang menghadapi ujian enak dan tidak enak. Ini yang paling jelek. Quran surat 17 ayat 83. Surat berapa, Bu? 17 ayat 83. Namanya surat Al-Isra. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibihi. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Saya ulangi ya. Wa idza an'amna 'alal insan,
ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, sehat, harta, jabatan, suami yang baik, anak yang baik, kecenderungannya dua. Apa itu? A'radah wa na'a bijanibi. Apa? Berpaling dan menjauh dengan sombong. Ternyata orang tuh kalau dikasih banyak kenikmatan, kecenderungannya itu negatif. Betul atau tidak? Tanya deh. Kalau nggak percaya, kamu hebat ya, masih muda, udah sukses, jabatan mentereng, harta banyak. Jawabannya gimana, Bu? Usaha, peras keringat, banting, pala jadi, kaki jadi, serem betul, jalannya itu terbalik dia. Sombong bener ya. Ingat loh, kalau Allah nggak kasih sebanyak apapun keringat yang keluar darimu, sehebat apapun usahamu, kamu tak dapat. Jadi orang tuh kalau dikasih nikmat, suka berpaling dan menjauh dengan sombong. Saya tanya, siapa manusia yang paling keren dalam konteks finansial? Siapapun. Siapa manusia yang paling keren dalam hal finansial? Nabi Sulaiman. Kerajaannya luas. Masya Allah. Istrinya cantik atau tidak? Cantik. Balkis ya. Kalau kata orang Jawa, cantik ada cantik gitu ya. Keluar. Kekuasaannya luas, istrinya cantik, hartanya banyak atau tidak? Banyak. Bisa bicara dengan binatang? Bala tentaranya? Jin. Ketika ditanya, dari mana kau dapatkan ini Sulaiman? Jawabannya tak disandarkan kepada dirinya. Hadza min fadli Rabbi. Ini semua anugerah dari Rabbku. Tak sombong dia. Semuanya dari Allah. Apa sih yang mau kita sombongin? Ilmu dari Allah. Harta dari Allah. Anak dari Allah. Semuanya dari Allah. Kita sombong tuh nggak pantas. Yuk kita kembali. Jadi manusia ketika diberi nikmat, berpaling dan menjauh dengan sombong. Wa idza massahu syarru kana yausa. Kalau dikasih kejelekan, dia putus. Nah, ini yang paling jelek nih. Orang bersikap terhadap cobaan yang enak dan yang tidak enak. Dikasih enak lari dari Allah, dikasih susah menjauh dari Allah. Bayangkan, dikasih enak berpaling dan menyombongkan dirinya, dikasih susah putus asa. Terus apa yang bisa diharapkan dari manusia semacam ini? Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sifat seperti ini. Tuh, itu yang paling jelek. Ada yang sedikit lebih baik dari itu. Kan tadi 3 yang saya sampaikan ya, ini 1. Yang lebih baik dari itu, buka Quran surat 41 ayat 51. Ini lebih baik. Surat 41 ayat 51. Ya, 41 ayat 51 di lembar sebelah kanan. Allah Ta'ala berfirman, awal ayatnya sama, ujungnya beda. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Dan ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, 1, manusia itu berpaling. Ya betul. Wa na'a bi janibi, menjauh dengan sombong. Aduh, kalau semuanya sudah diraup kebahagiaan, kesenangan, sholat udah malas, ngaji boro-boro datang. Sholat, kalaupun sholat ujung-ujung, berpaling dan menjauh dengan sombong. Wa idza massahu syarru fadu du'ain arid. Ketika diberikan oleh Allah kejelekan, cobaan, ujian, dia banyak berdoa. Lebih baik kan? Jadi kalau dikasih senang, lari dari Allah, dikasih susah, baru cari Allah. Ya, betul gitu.
Coba dites, coba dites. Saya tes orang yang menurut saya paling soleh. Kan menurut saya bisa salah, bisa tidak ya. Baik. Bunda, boleh saya tanya, Bun? Boleh nggak, Bun, saya tanya, Bun? Bunda. Jangan usah takut, Bun. Pertanyaannya gampang kok, Bun. Jawabnya jujur ya, Bun. Kalau nggak jujur masuk? Oh gitu. Baik, Bu. Pertanyaan saya. Mana Bunda lebih khusyuk sholat? Lagi senang atau lagi susah? Loh, yang ditanya Bunda yang jawab semua. Berarti manusia itu fitrahnya ngono tak? Iya, Masya Allah. Jadi kalau dikasih nikmat lari, dikasih susah, doanya panjang. Jadi manusia itu ternyata, yang tadi saya tanya ibu, kalau boleh milih ibu mau ujian enak atau tidak enak, semua jawabnya enak. Ternyata orang kalau enak bisa lari, kalau nggak enak cari Allah. Sekali lagi saya tanya, kalau diuji mau yang enak apa yang nggak enak? Tetap yang enak juga. Padahal sudah tahu tuh dalilnya. Kalau dikasih ujian enak, lari dari Allah dan sombong. Kalau dikasih ujian nggak enak, doanya panjang-panjang. Wong ibu bisa nangis kok kepada Allah kalau lagi susah. Betul atau enggak, Bun? Kalau lagi senang. Kata orang Betawi. Orang Betawi. Saya tinggalnya di komunitas Betawi, istri saya orang Betawi. Jadi, kata orang Betawi begini. Kalau lagi susah, habis sholatnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau lagi senang, habis sholatnya Allahumma lantas jalan wa gibritan. Kalau nak pikir. Nah ini loh, Bu. Jadi ternyata manusia itu lebih dekat kepada Allah di saat sulit. Saat senang kadang-kadang jauh kita dari Allah. Betul atau tidak, Bu? Iya. Nah sekarang kita tidak bisa begitu tuh. Makanya yang ketiga sekarang. Gimana tuh yang ketiga? Nah yang ketiga kata Allah. Ini saya bukan nyampaikan Quran. Yang ketiga, ibu punya kitab Riyadhus Shalihin di rumah? Nanti catat hadis nomor 27. Babnya bab sabar. Sanadnya dari Abi Yahya Suhaib ibni Sinan, perawinya Imam Muslim. Kata Rasul begini, ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khair. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Renungkan baik-baik. Kata Rasul, sungguh menakjubkan orang beriman itu. Orang beriman itu keren loh kata Rasul. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun sesuatu yang menimpa dirinya. Saya ulangi, orang beriman itu keren, orang beriman itu menakjubkan. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada dirinya. Apapun itu. Lalu kata Nabi, "Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Yang demikian itu enggak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Bun, kita tidak bisa maksa menganggap baik apapun yang terjadi pada diri kita. Tidak bisa. Karena itu reaksi otomatis dari keimanan kita. Orang yang beriman dengan benar itu secara otomatis akan selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada dirinya. Makanya yang demikian tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Lalu kata Rasul, kalau dia diberikan kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau dia diberikan sesuatu yang gak enak, cobaan, dia sabar dan itu baik bagi. Masya Allah. Jadi orang beriman itu selalu tenang, penuh dengan senyum. Bu, teman kita itu selalu senyum, bukan berarti dia nggak pernah diuji. Tapi dia bisa menyimpan ujiannya karena hanya dia adukan kepada Allah, bukan kepada manusia.
Kita ini unik. Diuji oleh Allah, seluruh dunia harus tahu. Makanya dijadikan status sama ibu. Ayo, betul enggak? Ingat loh, Allah itu maha pencemburu. Makin banyak kita cerita kepada manusia, makin jauh pertolongan Allah. Kenapa kita tidak cerita sama pintunya yang tidak pernah tertutup? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita selalu bercerita kepada yang belum tentu memberi jalan keluar buat kita? Sudah, Bun? Baik, sudah ya. Sekarang masuk cara ampuh menghadapi uji. Tadi saya ulangi dulu nih, karena saya ngajar tuh maunya sistematis. Yang pertama, ujian ada berapa, Bun? Ada 2. Oh, itu sebenarnya Ibu. Ini saya tidak tahu, saking seriusnya apa itu. Saya ulangi. Ujian itu ada berapa, Bun? Ada 2. Ada ujian enak dan tidak enak. Ujian enak sudah saya kasih contoh? Sudah, berdasarkan Quran. Ujian yang tidak enak sudah saya kasih contoh? Sudah. Lalu 3 sikap secara garis besar manusia bersikap terhadap ujian enak dan tidak enak. Yang paling jelek dikasih ujian enak lari dari Allah dan menyombongkan diri, dikasih susah putus asa. Yang kedua dikasih enak oleh Allah, lari dan menyombongkan dirinya, dikasih susah baru cari Allah. Ya, yang ketiga adalah dikasih ujian enak atau tidak enak, dia tetap menganggap baik. Itulah orang yang beriman dengan benar. Moga-moga kita yang ketiga. Nah, sekarang cara senjata ampuhnya menghadapi cobaan. Udah ya, Bun? Yuk satu-satu kita paham. Saya jelasin dulu ujian ini nggak enak. Ujian apa, Bun? Nggak enak. Karena kalau ujian kan mesti mindset kita nggak enak. Gitu ya, Bunda ya? Sudah? Yuk, pahami pelan-pelan. Sebelum saya sebutkan satu persatu, pahami dulu pelan-pelan. Bun, ujian yang tidak enak itu selama kita hidup di dunia, dia tidak akan pernah habis. Tolong ini dulu pahami. Selama kita hidup di dunia, yang namanya ujian itu tidak akan pernah habis. Hujahnya mana, Pak Ustadz? Satu, nah saya karena sudah menyebut Riyadhus Shalihin, nanti di kitab itu hadis nomor 577. Dari Ibnu Mas'ud, perawinya Imam Bukhari, babnya zikrul maut wa qasrul amal, mengingat mati dan memendekkan angan-angan. Bunyinya begini, perhatikan baik-baik. Khattan Nabi khattan murabba'an wa khattan fil wasati kharijan min wa khutatan sigharan fil wasat min janibihi alladhi fil wasat faqal hadha al-insan wa hadha ajaluhu mahitan bi aw qad ahata bi wa huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al-khutat as-sighar al-a'rad wa in akhtahu hadha nahsha wa hadha wa in akhtahu hadha nahsha wa hadha rawahu Bukhari. Paham, Bun? Kalau paham jadi ustazah. Untung aja Bunda nggak bilang amin ya. Kalau bilang amin nanti repot terus. Coba perhatikan baik-baik. Kata Nabi, khattan murabba'an, yang menuturkan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, satu waktu Nabi membuat garis bentuknya persegi 4 panjang. Syuf, lihat, persegi 4 bukan nih? Panjang ya. Lalu setelah itu Nabi menarik garis di tengah panjang sekali lewat dari persegi 4-nya. Panjang. Lalu setelah itu Nabi membuat garis-garis kecil di tengah, di bawah 3. Ini. Kebayang atau tidak, Bun? Persegi 4, lalu ditarik panjang lewat dari persegi 4, lalu 3 garis-garis kecil. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, ini manusia loh. Sambil nunjuk di mana? Di tengah persegi 4. Ini manusia loh. Lalu kata Nabi, persegi 4-nya ini adalah kematian. Artinya manusia bisa lari dari kematiannya? Dikelilingi. Nanti kapan-kapan kita bicara mati. Ya, sekarang jangan dulu Ustaz, kita pengen bahagia. Lalu kemudian
Garis yang panjang lewat dari persegi 4 ini, kata Nabi, al-amal. Tahu artinya amal? Apa, Bun? Yuk, coba yang bisa boleh pulang. Loh, apa artinya amal? Lah, kalau perbuatan tuh pakai ain, amal. Ini pakai alif, angan-angan. Makanya itu Ibu, orang sering salah sebut kotak amal. Berarti itu kotak angan-angan, makanya isinya suka kosong. Coba sebutnya kotak amal, isinya penuh tuh. Karena Bunda salah sebut sih, kotak amal. Taib, sudah. Nah, Ustaz, kolerasinya apa? Ya, tolong perhatikan. Yang panjang tadi apa? Angan. Kenapa dia panjang? Angan-angannya belum tercapai, matinya sudah nyampe lebih dulu. Taib. Kaitannya dengan ujian, kata Nabi, garis 3 kecil di bawah di tengah itu, kata Nabi, al-a'rad. Apa al-a'rad? Rintangan hidup. Cobaan atau ujian. Kenapa dia 3? Wa in aqtaw hadza nahasyaw hadza wa in aqtaw hadza nahasyaw hadza. Kalau engkau lepas dari satu ujian ini, maka engkau akan jumpa dengan ujian ini. Kau kelar dengan ujian ini, maka ujian ini sudah menunggu. Jadi artinya hidup ini takkan pernah lepas dari ujian. Jelas atau tidak, Bun? Dalil Qur'annya mana, Ustaz? Buka surat Al-Muluk ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, dialah Allah yang telah menciptakan mati, wal hayata, dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Allah ciptakan mati hidup untuk menguji kalian. Artinya selama kita masih hidup, ujian itu tak akan pernah habis. Dia akan selalu ada. Sudah, Bun? Paham sampai sini? Baik. Sekarang coba, Bu, perhatikan. Ada orang sekolah. Di sekolah itu ada ujiannya atau tidak? Ada atau tidak? Ada. Kalau dia tidak mau diuji, jangan sekolah. Hidup ini tempatnya ujian. Enggak mau diuji, jangan. Nah, iya. Karena hidup ini memang tempatnya ujian. Kok hidup nggak mau diuji? Ya jangan. Serius, Bun. Tanya ayah deh. Ya, ayah tadi ya bangun dari rumah mau ngaji. Ada ujiannya nggak? Saya yakin agak ngantuk mau bangun tuh ya. Jalan dari rumah ada ujiannya nggak ya? Nggak ada, alhamdulillah. Sudah duduk di sini ada ujiannya nggak? Ada, ustadznya lambat datang. Itu ujian atau tidak? Jadi ujian tuh mesti ada. Mesti ada. Sudah duduk ibu mau ngaji, niat baik-baik, duduk ngantuk, ujian juga. Jadi hidup ini nggak akan pernah lepas dari ujian. Jadi kalau begitu Bunda, tolong perhatikan, bukan persoalan ujian yang penting. Yang penting adalah senjatanya cara ngadepi ujian itu. Karena ujian tak mungkin tak ada. Sekarang yang terpenting adalah senjatanya. Nih, Bun. Ada 2 orang berbeda. Diuji dengan satu ujian yang sama. Diuji dengan satu ujian yang sama. 2 orang berbeda. Reaksinya pasti berbeda. Tergantung apa? Kekuatan iman dan ilmunya. Satu ujian yang sama menerpa 2 orang berbeda akan menimbulkan reaksi berbeda tergantung kekuatan iman dan ilmunya. Pentingnya ilmu dan orang sering bilang, Pak Ustadz, makin tinggi pohon, anginnya makin kencang. Betul atau tidak? Makin rendah pohon, anginnya makin kecil.
Sebenarnya persoalannya bukan anginnya, tapi persoalannya adalah kekuatan akarnya. Kalau akarnya kuat sebesar apapun tuh angin, takkan merobohkan tuh pohon. Sekecil apapun tuh angin, kalau akarnya tak kuat, dia roboh. Kalau kita tak tahu senjatanya dalam menghadapi ujian, hancur kita. Yang penting akarnya iman dan ilmu. Nah, sekarang yang akan kita pahami adalah ilmu menghadapi ujian. Satu, catat. Tapi waktunya sudah habis ya. Oh, belum. Oh iya sudah. Sampai jam berapa? Udah bun, kelamaan bun. Sampai jam 10:30, 11. Jam 11 aja ya bun ya. Ngaji nggak boleh lama-lama loh bun. Betul. Nanti lupa semua. Baik. Satu, cara menghadapi ujian. Tolong catat baik-baik. Yang pertama, pahami bahwa ujian itu adalah takdirnya Allah. Apa bun? Takdir. Siapa yang bisa melawan takdir Allah? Tidak ada. Kata Syekh Abdul Adim bin Badawi Al-Khadami, sabar itu terhadap 3 hal. 1, sabar terhadap perintah Allah. 2, sabar terhadap larangan Allah. Yang ketiga, sabar terhadap takdir-takdir Allah. Karena tidak semua takdir Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu dan yakin bahwa takdir yang Allah berikan pasti yang terbaik buat kita. Itu dulu. Ya bun, paham? Jadi ujian itu apa bun? Takdir. Mana dalilnya Ustaz? Surat 57 ayat 22 sampai 23. Surat 57 Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likay la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Quran surat 57 ayat 22 sampai 23. Apa kata Allah? Tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan yang menimpa diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhil Mahfuz sebelum diwujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah. Kenapa Allah informasikan? Agar engkau tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu dan engkau tidak terlalu senang dengan apa yang kalian raih. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jelas atau tidak, Bun? Bun, kata Rasul, kataballah maqadir al-khalaiki qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ustaz, kalau gitu ngapain kita usaha, Ustaz? Kita bukan Qadariyah, kita bukan Jabariyah, tapi kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi kita nggak pernah tahu takdir Allah buat kita. Karena itulah kita terus berusaha, kita terus berdoa. Nanti penjelasannya agak belakangan. Satu dulu. Jadi senjata ampuh yang pertama menghadapi cobaan itu merupakan takdir. Makanya Bun, jangan pernah suka bicara begini. Coba nggak gini ya, mungkin ini nggak terjadi nih. Coba nggak gini ya, mungkin ini nggak kejadian. Hati-hati. Kata Rasul, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi begini,
Jika engkau ditimpa satu musibah, cobaan, sesuatu yang gak enak, jangan pernah bilang, coba saya gini, coba nggak gini, mungkin ini tidak terjadi. Tapi katakanlah ini qadar Allah. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Karena kata law, seandainya itu umpama, misal, membuka peluang setan merusak iman dan pikiran kita. Ya Bu, coba saya dulu nikahnya bukan yang ini tapi yang anon. Ya, hati-hati itu. Tuh kan, bener kan? Bener kan? Allah memberi yang terbaik. Saya kadang-kadang suka sedih Bu kalau ada orang bilang, ya Allah alangkah indahnya ya kalau dulu saya lahirnya di zaman Nabi, bersama dengan Nabi. Saya cuma mau tanya, ente yakin jadi pengikut Nabi kalau lahir zaman Nabi? Kalau jadi pengikutnya Abu Jahal gimana coba? Iya tak? Sudahlah, yang paling nikmat itu saat kita bisa menerima takdirnya Allah. Tidak ada lebih nikmat dari itu. Saya kalau di Saudi sama teman-teman dipanggil saya orang Arab. Ya Ustadz Saghir. Ustadz kecil. Terus saya bilang, orang kecil tuh rata-rata pinter. Kok bisa begitu? Iya, karena dengkul sama otaknya dekat. Jadi kalau mikir cepat, nyampe. Apa itu? Tanda bersyukur saya. Jadi apapun yang Allah kasih itu pasti yang Nih Bu, saya kasih contoh. Orang tidak memahami takdir nggak enak. Orang paham takdir yang tidak enak berubah jadi kebahagiaan. Saya kasih contoh. Nih Bunda. Bunda naik mobil sama suami berdua. Lalu di persimpangan jalan. Bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kata suami ke kanan saja. Kata Bunda ke kiri. Ternyata yang dipilih pilihan suami ke kanan. Bahasa orang Jawanya dilala. Muacet total di kanan. Karena ada tabrakan. Jujur Bun, kira-kira Bunda ngomong apa itu sama suami? Kalau nakan masih mending. Itu nakannya, intonasinya enak tuh. Sama senyum. Tuh kan. Aku bilang juga jangan lewat sini. Itu ibu suasana makin gak nyaman kan? Tak kata suami, gue tahu. Waduh, suasana makin gak enak. Betul enggak? Ya Allah. Makin cepat nggak nyampenya? Makin terasa lama. Nah sekarang kalau Bunda paham takdir tadi, suaminya bilang, ya Allah maaf ya dek, ternyata macet ya. Bunda bilang apa? Ya ini sudah qadar Allah. Mungkin Allah akan memberi waktu lebih lama kepada kita berdua dan bercengkerama. Masya Allah. Merubah takdir yang kesel jadi bahagia. Kenapa? Paham takdir. Gitu ya Bun ya. Hah? Suaminya apa Bun? Coba-coba Bun. Coba-coba. Yang begini loh Bun. Padahal Ustadz suaminya ngedumel dalam hati gitu ya. Insya Allah. Padahal saya ngelihat Bunda ini ngaji sama saya di mana-mana. Kok nggak masuk ya? Iya paham saya Pak Bun. Gini Bun. Nih. Orang dikasih cobaan itu sama Allah. Reaksinya itu 3. Bahkan ada ulama mengatakan 4. 1, marah. Yang paling rendah. 2, sabar. 3 tuh ridho. 4 tuh bersyukur. Masya Allah, kita ada di mana nanti? Marah. Tahu marah, Bun? Marah tahu? Nih. Saya kasih contoh. Dulu kebiasaan di zaman jahiliyah, Bun. Zaman jahiliyah itu zaman Nabi, pra-Nabi. Itu kalau ada saudaranya meninggal, anaknya atau suaminya atau istrinya, itu dia ambil pasir, dilempar ke mukanya. Begitu sedih. Ada yang merobek-robek bajunya. Makanya kenapa tidak boleh. Nah, kalau ibu mau tahu sekarang itu dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah. Ya kan? Pada setiap surah, mereka sakiti dirinya, seperti tidak terima dengan meninggalnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW. Itu namanya marah.
Marah itu bisa dengan lisannya, bisa dengan perbuatannya. Dengan lisannya misalnya, ya Allah saya udah sholat, udah ngaji, kenapa begini? Tuh teman saya nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tapi hidupnya enak. Kita suudzon sama Allah. Cuman ibu nggak bilang, Allah engkau tidak adil. Betul atau tidak? Marah itu. Nggak boleh. Yang kedua, ada yang namanya sabar. Nah, itu yang tadi ibu bilang. Coba kasih contoh saya. Apa kira-kira definisi sabar? Nanti yang tahu dikasih hadiah loh sama ayah. Apa sabar itu? Aman ya? Karena nggak tahu ya. Jadi nggak keluar lah hadiah nih. Coba, apa itu sabar? Menerima itu ridho. Sabar itu di bawahnya ridho. Makanya kenapa ada hadis, man maridha lailatan fasabara wa radiya biha fa kharaja min dunubihi. Siapa orang sakit satu malam saja, dia sabar lalu ridho. Sabar lalu ridho. Maka Allah mengeluarkan dosa-dosa dari dirinya. Sabar itu praridho. Sabar itu ibu tahu, tidak terima, sebenarnya tidak mau dengan kejadian itu, tapi dia tidak bereaksi, yang reaksinya itu menimbulkan murkanya Allah. Nah itu sudah sabar namanya. Jadi dia nggak mau tuh kejadian itu terjadi. Tapi dia tidak bereaksi, yang reaksinya itu menimbulkan murka Allah. Itu udah sabar. Masya Allah. Tersimpan di dalam hati. Yang itu tadi. Sekarang saya tanya, ibu mau nggak kesandung? Nah, tapi ibu tidak bereaksi, yang menimbulkan murkanya Allah, itu sudah sabar. Tapi kalau ibu kemudian ke, apa tadi? Kesandung, bilangnya apa bu? Jadi gimana nih sebenarnya kalau kesandung, bicaranya gimana bu? Alhamdulillah, Masya Allah, keren banget tuh. Keren banget. Saya yakin Bunda ini cari sandungan terus. Karena alhamdulillah cari sandungan terus. Ngono loh Bu. Nek kita ke sandung itu kalau ucapan ulama-ulama salaf dulu, orang-orang dulu itu innalillahi astagfirullah. Kenapa innalillahi wa inna ilaihi? Karena innalillahi itu paham dia, ini kejadian takdir Allah. Kenapa dia astagfirullah? Mengevaluasi diri. Jangan-jangan ada yang keliru yang saya lakukan. Jadi mengatakan takdir dibarengi dengan evaluasi. Itu yang benar. Baik ya Bun, itu namanya sabar. Kemudian yang ketiga apa? Ridho. Kalau ridho itu sudah bisa menerima. Ya, kalau sabar dia nggak mau, tapi dia nggak bereaksi yang menimbulkan murkanya Allah. Suaminya gini. Ibu nggak mau suaminya gitu, tapi ibu tidak bereaksi yang reaksinya menimbulkan murka Allah. Itu sabar. Kalau sabar, kalau ridho, ibu udah nerima itu. Emang suami gue kayak gitu, kira-kira gitulah. Itu sudah ridho namanya. Itu karena nggak ada choice itu Bu. Baik, sudah Bun. Nah, ada lagi sampai tinggi namanya apa tadi? Bersyukur. Kalau sampai bersyukur itu, Masya Allah keren banget. Kenapa? Karena dia tahu setiap cobaan itu ada nilai indah yang Allah siapkan. Nah, biasanya itu Bu, kalau nilainya diperlihatkan langsung kepada ibu, baru ibu alhamdulillah. Contoh. Nih. Ibu dapat hadiah ke Barcelona. Tiket pulang pergi sama hotel. Seneng nggak, Bun? Seneng nggak? Seneng. Berangkatnya besok jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Ketiduran. Nah, ketiduran. Nggak berangkat toh? Berangkat atau tidak? Wah, ketiduran. Terus kira-kira marah apa enggak? Marah sama diri sendiri, bohong. Iya toh? Kesel lah kan? Ternyata itu pesawat yang ditumpangi jatuh. Ibu bilang apa? Alhamdulillah. Nah, itu bersyukur namanya terhadap cobaan. Ibu dicoba terlambat bangunnya, ternyata sudah diperlihatkan. Ini loh, baru bersyukur. Karena ternyata, gitu loh. Paham nggak maksudnya? Orang itu bersyukur karena dia tahu ada hikmah di balik semua cobaan. Cuma tadi contohnya itu radikal banget gitu loh. Biar gampang dipahami. Ya. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi satu, menghadapi ujian gimana Bun?
Kok sabar? Ibu ini konsentrasi apa enggak sih, Bu? Ustadz baru nyampein satu loh, Bu. Cobaan itu merupakan takdir. Ini Ibu ini jadi cobaan buat saya. Sabar, Wahid. Masya Allah. Ya sudahlah. Saya itu suka bilang begini ya. Saya kalau ngajar ibu-ibu itu mempersiapkan sabar 20. Biasanya 19 kepake. Kalau saya ngajar bapak-bapak cuma nyiapin 5 sabar. Satu pun nggak kepake. Mohon maaf ya, Bu. Yang kedua, gimana caranya menghadapi ujian, Ustaz? Yang pertama. Itu belum nyampe, Bu. Yang kedua, Ibu, kalau kita diuji oleh Allah, yang kedua nih, pahami. Yuk, kita mesti paham, kita mesti sadar bahwa semua ujian yang Allah berikan kepada kita ada nilai indah yang sedang Allah persiapkan. Bahasa sederhananya, setiap ujian ada hikmahnya. Karena Allah tak pernah menjadikan sesuatu main-main. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia. Semua cobaan ujian ada hikmah indah yang sedang Allah persiapkan. Apa itu, Ustaz? Buka Quran surat Al-Baqarah 157. Sebenarnya dari 155 itu ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Surat Al-Baqarah ayat 157. Sampun? Baik. Saya bacakan ya, Bun. Di dalam ayat itu pada 155-nya Allah menjelaskan tentang macam-macam cobaan dan ujian. Di ujung ayat 155-nya Allah jelaskan cara menghadapi cobaan. 156-nya satu ayat bercerita cara menghadapi cobaan. 157 Allah menjelaskan hikmah dari semua cobaan. Apa kata Allah? Jika orang itu diuji oleh Allah benar menghadapi ujiannya, ulaika alaihim salawat, maka bagi mereka apa, Bu? Ampunan dari Allah. Jadi sebenarnya cobaan dan ujian itu Allah sedang merangkul kita dengan cinta dan kasih. Kenapa ada hadis mengatakan innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah uji hamba itu. Jika hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah pun ridho kepadanya. Jika hamba itu marah dengan ujian Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Jadi cobaan dan ujian itu cinta yang sedang Allah perlihatkan. Bu, saya kasih contoh. Saya banyak dosa. Tobat saya tidak serius. Ibadah saya tidak banyak. Tapi Allah sayang sama saya. Gimana caranya ngurangin uji dosa? Maka Allah kasih cobaan saya dan ujian sebagai penggugur dosa. Sekarang ibu masih mau marah, Allah uji. Padahal ujiannya adalah merupakan penggugur dosa ibu. Saya pernah ditanya jemaah gini, Ustaz, ini seorang ibu. Saya bingung, Ustaz, punya suami, ya Allah Ustaz, galak banget Pak Ustaz. Pemarah banget Pak Ustaz. Gimana Pak Ustaz? Jawaban saya begini, Bun, ada kabar gembira dari Allah. Ustaz, suami saya galak Pak Ustaz, kok kabar gembira? Saya tanya, Bun, kalau Bunda punya suami baik, sopan, santun, macam-macam, Bunda kalau pengen dapat pahala, kudu berbuat baik nggak sama suami? Iya atau enggak? Ya. Kalau punya suami pemarah, macam-macam, Bunda nggak perlu ngapa-ngapain, sabar aja sama suami, pahala terus tuh. Ayo, betul apa enggak?
Memperlihatkan keadaan yang sesungguhnya. Baik ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, cobaan dan ujian itu apa, Bun? Penggugur. Maka ada hadis begini. Nanti Bunda buka di kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 37. Nomor 37. Hadisnya sahih. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bunyinya begini. Hadisnya dari Abi Sa'id dan Abu Hurairah. Ya, Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Rasul mengatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin," dan seterusnya. Kata Allah, kata Rasul, tidaklah seorang muslim itu ditimpa penyakit, sedih, kegundahan, kegelisahan, ketidaktenangan. Ya, bahkan gangguan, illa kaffarallahu biha min khatayah, kecuali semua itu menjadi perontok dosa-dosa, perontok kekeliruan yang kita lakukan. Jadi cobaan itu adalah penggugur dosa. Masya Allah. Kalau kita ingat ibu lagi dicoba, diuji oleh Allah, ingat ini, kita nggak marah. Oh iya ya, ternyata Allah sedang menggugurkan dosa saya. Masya Allah. Ujian apa aja. Yang kedua, apa yang kedua di situ? Warahmah. Betul ibu? Apa artinya rahmat? Cinta. Rahmat. Kasih sayang Allah. Jadi ujian itu merupakan apa? Rahmat dari Allah. Kasih sayang Allah. Cintanya Allah. Satu, penggugur dosa. Yang kedua, bentuk cinta. Coba tadi saya bilang. Orang dikasih nikmat, lari dari Allah. Betul ibu? Dikasih ujian, doanya panjang. Jadi kayak ngajak gitu loh. Kamu udah banyak lupa nih. Nggak pernah diuji, kamu mulai jauh nih, kamu nggak pernah tahajud, kamu nggak pernah ngaji, kamu begini, dikasih oleh Allah ujian. Gitu. Kembali kepada Allah. Ya Bun, ada orang hidupnya enak, terus Bu, nikmat, rizkinya banyak, pokoknya banyak, betul. Coba deh ingat-ingat dulu. Flashback lah. Ngaji nggak sempat. Ya, tahajud nggak sempat. Sholat yang penting sholat. Iya kan? Udah mulai dikurangi itu oleh Allah. Dikurangi sampai titik. Kayak butuh banget. Ngaji jadi rajin, tahajud jadi panjang, sholat tepat waktu. Saya mau tanya, adakah kenikmatan lebih dari itu? Nah, nggak ketukar tuh dunia dan akhirat. Demi Allah tidak ketukar. Kenapa? Karena kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut itu surat berapa, Bu? Lupa Ustaz, surat 29. Karena kalau nggak disebut nomor suratnya itu Al-Ankabut makin kalang kabut. Surat 29. Ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya seandainya kalian ngerti. Makanya kenapa saya bilang orang di saat dikasih nikmat dia jauh dari Allah. Sholatnya ngasar, tahajud nggak pernah ngaji apalagi. Tapi saat Allah uji, dia cari Allah, dia rajin kajian, dia rajin tahajud, sholat tepat waktu. Adakah kenikmatan melebihi dari itu? Maka bersyukur. Orang diuji bisa bersyukur. Karena kita tahu itu adalah cinta Allah kepada kita. Yang ketiga apa? Muhtadun. Ya, betul. Surat tadi, surat berapa? Al-Baqarah 157. Mereka itulah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, petunjuk. Jadi Bu, ujian itu petunjuk. Nih jalan kita udah mulai bengkok kanan kiri nih. Ya kan? Udah diingetin sama Allah, masih aja ngeri. Udah dijewer, masih ngeri. Akhirnya ditabok tuh. Baru kemudian
lempeng. Kadang-kadang ujian itu yang bikin kita jadi lurus. Betul nggak sih, Bu? Ini singit kalau kata orang Betawi. Kanan kiri gitu. Giliran diuji baru lempeng. Ya. Buka Quran surat 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Masya Allah, 1,5 jam saya sudah bicara ini. Baru 2 ya, Bu. Sisanya nanti kapan-kapan. Sudah, Bu? Sudah ketemu? Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah yang menimpamu kecuali atas izin Allah. Siapa orang beriman, maka musibah itu jadi apa? Jadi petunjuk. Tapi sejarahnya ngiri mulu, dikasih ujian baru lempeng. Insya Allah. Kalau begini masih mau marah dengan ujian? Malah kita bersyukur. Nanti satu saat ibu akan berkata, terima kasih ya Allah, kau luruskan aku dengan cobaan dan ujian ini. Ternyata kalau engkau tak pernah coba ini, aku akan terus salah ya Allah, yang akhirnya akan kusesali kelak di akhir. Sampailah pada titik itu nanti kita berkata, senjata ampuh menghadapi ujian baru 2. Waktunya habis. Sudah 1,5 jam loh. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Ada pertamanya, berhubung tidak ada yang tanya, mari kita tutup. Nah, ibu-ibu yang dirahmati. Kenapa, Bu? Ya, boleh. Bun, ini pertanyaannya, kalau kita hijrah ini, apakah itu ujian hidup? Saya cuma mau bilang, Bun, tak ada kebaikan yang ditempuh oleh manusia tanpa rintangan. Saya ulangi ya, tak ada kebaikan yang ditempuh manusia tanpa adanya rintangan. Bukankah setiap kita ingin melakukan kebaikan, mesti ada cobaan? Pasti. Tapi persoalannya, kalau iman sudah kuat, ilmu sudah ada, cobaan itu nggak ada persoalan. Seperti tadi saya sampaikan, makin tinggi pohon, anginnya makin kencang. Persoalannya bukan di angin, tapi di akarnya. Kalau akarnya kuat, sekencang apapun angin tak akan merobohkan. Tapi kalau akarnya tak kuat, sekecil apapun angin itu akan roboh. Kalau tekad sudah kuat, iman sudah melekat, ilmu dipelajari, sekuat apapun cobaan itu tak akan mengurungkan kita hijrah. Tidak akan. Tapi mesti hati-hati, gitu ya. Cuma saya juga ingin sampaikan sama ibu-ibu, kalau ada temannya bilang saya mau hijrah, kok hijrah masih begitu? Jangan. Bu, kita alhamdulillah hari ini dikasih baik oleh Allah. Betul? Tapi kita pernah tidak baik atau tidak? Pernah tidak baik. Dan sahabat kita yang hari ini tidak baik, masih berpeluang untuk baik atau tidak? Jangan-jangan mati dia lebih baik dari kita. Maka tak pernah kita boleh mencela seorang. Tak pernah. Seorang ulama berkata, namanya Abu Ishaq. Hati kita mati karena 10 sebab. Salah satunya, ishtaghaltum bi'uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Kalian terlalu sibuk dengan aib saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib kalian sendiri. Kita asik dengan keliru orang, tapi kita tak punya kecerdasan melihat keliru kita. Ya, jangan gampang menjas orang. Bu, orang tak baik. Di ujungnya dia hanya memberi minum seekor anjing menjadi penyebab dia mendapatkan surga. Nanti kapan-kapan kita jelaskan betapa luasnya jalan ke surga itu. Ya. Kita ini kan gampang menjustifikasi orang. Padahal orang baik atau tidak bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Sudah? Hijrah ada ujian, itu pasti. Itu pasti. Gak mungkin tidak. Tapi kalau azam sudah kuat, iman sudah bulat, kemudian ilmu ditanam, insya Allah ujian itu gak ada. Makanya tadi dikatakan, menakjubkan orang beriman. Karena orang beriman selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada dirinya. Ya, yang demikian gak mungkin dimiliki kecuali
oleh orang yang beriman dengan benar. Baik, Allahu a'lam. Ustaz, apakah saya salah memberi saran saudara saya untuk berpisah dari suaminya yang pengangguran? Saya bacakan hadis dulu ya, Bu. Kata Rasulullah SAW, Muawiyah ibni Haidah bertanya kepada Rasul. Namanya siapa? Muawiyah ibni Haidah. Tanya kepada Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Ya Rasulullah, apa yang menjadi hak kami, ya, dari istri? Apa yang menjadi kewajiban kami kepada istri kami, atau apa yang menjadi hak istri kami dari kami? Artinya kewajiban suami kepada istri. Yang pertama tahu enggak, Bun? Antut'imaha idza ta'amta. Yang kedua, wa taksuha idza tasait. Yang pertama, berikanlah makan istrimu jika kau makan. Berikan pakaian. Berarti suami punya kewajiban apa? Memberikan nafkah kepada istri. Makan dan pakaian. Maka ketika dia tidak memenuhi kewajibannya, hak apa yang dia akan minta dari istri? Penuhilah kewajiban seorang suami. Dan ketika istri kemudian tidak diberikan hak-haknya, ya, tidak diberikan hak-haknya dan istri tidak ridha, maka istri boleh meminta khulu. Ya, tapi jika dia ridho karena dia punya harta yang banyak, asal dia tidak mengungkit, maka itu lebih baik. Tapi persoalannya adalah kalau dia mengungkit, kata Rasul, 3 orang yang akan menjadi ahli neraka, tak masuk surga. Salah satunya al-mannan, orang yang sedang memberi tapi suka mengungkit. Nanti ibu yang kasih, lalu dia bilang ketika berselisih, kau kata ada aku, tak hidup kau. Nah, hati-hati. Ya, begitu jawaban saya. Jelas, Bun? Baik, semoga Allah merahmati kita semua ya. Ada lagi? Alhamdulillah. Saya nggak ngerti, biasanya kalau saya ngajar jawab pertanyaan segini loh. Tapi khusus di Dharma Wangsa, alhamdulillah. Saya senang aja begini, Bun. Jadi jangan banyak-banyak tanya. Ya. Iya, jangan banyak-banyak nanya. Yang penting banyak mengimplementasikan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sungguh hancurnya umat terdahulu karena terlalu banyak nanya dan menyelisihi para nabinya. Makanya di sini sudah hafal hadis itu barangkali ya. Mohon maaf lahir batin. Benarnya dari Allah ya Bu, salahnya dari saya kepada Allah saya mohon ampun, pada ibu-ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini. Oh. Hah? Oh. Belum saya matikan tuh. Apa itu?